Kita nih dalam kehidupan teman-teman pengen sekali hidup kita dimudahkan oleh Allah, diberikan kelancaran dalam usaha, dinaikkan karirnya oleh Allah, dan diberikan kesuksesan di waktu yang terbaik. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki dalam berdoa teman-teman. Dan ada juga beberapa hal yang harus kita evaluasi di dalam diri kita. Kita harus menjaga rahmat Allah. Yang kedua, memperbanyak salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Banyak salawat kepada Nabi, itu orang yang sering salawat kepada Nabi itu salah satu faedahnya insya Allah dimudahkan urusan hidupnya. Salawatin banyak-banyak dengan rasa cinta, tapi walaupun hanya sekedar salawat pun Allah berikan jawaban di situ. Ini saya tanya, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan salawat, kira-kira mana yang paling utama? Dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat oleh Allah, mana yang paling berpotensi diterima, itu salawat. Salawat kepada Nabi. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah, gitu kan, ampuni dosa saya, bagus. Langsung hubungan dengan Allah. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya itu cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat, banyak yang seringkali istighfarnya di lisan saja. Astagfirullah, astagfirullah, sambil ngelihat handphone, astagfirullah, astagfirullah, gitu kan. Update status sambil astagfirullah itu, sambil kirim WA, itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau kita bersalawat kepada Nabi, atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun kita belum tulus salawatnya, baru keluar dari lisan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi dan dengan cinta Allah kepada Nabi, maka dapat kita 10 kebaikan. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, Nabi nggak sebutkan mau salawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, yang penting keluar kalimat salawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang Allah berikan itu ada rahmat di dalamnya. Ditemukan di mana? Di Quran surat kedua. Di ayat berapa? Ayat 157. Al-Baqarah ayat 157. Bunyinya bagaimana? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Allah, mendapatkan salawat dari Allah. Apa makna salawat dari Allah? Pujian yang melahirkan rahmat. Tahu dari mana rahmatnya? Kalimat setelahnya berupa tafsir, salawatu wa rahmah. Apa makna rahmat di sini? Memudahkan urusan hidup. Dari mana dalilnya? Kalimat setelahnya, wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang dimudahkan hidupnya. Dari mana taunya kalau ini kemudahan hidup? Pada ayat sebelumnya, ayat 155 dan 156. Bagaimana bunyinya? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Duhai kalian yang hidup, aku akan uji dengan berbagai ujian supaya membuat hidup kalian berkualitas. Kalian lebih baik lagi. Ujian itu satu bentuknya kekhawatiran. Sekarang pun ada yang khawatir bagaimana hidupnya. Wal ju' karena kelaparan. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang meninggal. Wa thamarat, ada yang hasil kerja kerasnya dibawa orang. Wa basyiris sabirin, berbahagialah bagi orang yang sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian dari Allah supaya membuat saya berkualitas di hadapan Allah, dan pasti Allah kasih solusinya. Bagaimana cara mendapatkan solusinya? Kalau orang-orang sudah bersikap tawakal kepada Allah, maka dia berburu rahmat Allah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang sabar begini diuji oleh Allah, diberikan rahmat. Kalau Allah sudah kasih rahmat, maka Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan semua masalah ini.